Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasya Rahbani Hafiz dari Universitas Bina Insani. Di sini saya ingin memberikan tentang sintaks yang digunakan untuk login menggunakan database MySQL. Yang pertama-tama di sini saya terlebih dahulu untuk menyalakan dulu MySQL. Di sini udah muncul. Terus juga di sini saya udah menyiapkan sintaksnya yang akan saya jelaskan nanti. Untuk pertama-tama di sini kita buat database dulu. Di sini saya sudah buat, yaitu database-nya namanya ABCD, dan di sini untuk nama tabelnya yaitu table login. Di sini saya udah memasukkan dua input kolom, yaitu nama saya sendiri Rasya dan nama teman saya Yuza dengan password 123. Oke, di sini kita lanjut ke sintaks yang saya pakai. Yang pertama-tama, jika ingin mengkonekkan ke dalam database, kita harus menambahkan libraries dulu dengan mencet gini, add library. Lalu kita cari MySQL. Jika belum ada, pencet create untuk menambahkan konektor MySQL ini. Jika sudah, nanti akan muncul seperti ini. Lalu kalian buat class package di sini, yaitu saya buatnya di sini konektor. Nah, di sini konektornya berisi sebuah import untuk SQL. Nah, bintangnya ini buat SQL semuanya. Jadi mencakup semuanya kayak koneksi, terus manager dan lain-lain. Terus di sini J option pane, semisalnya di sini buat datanya semisalnya dia tidak ditemukan atau error. Terus sini juga nambahin try dan catch. Untuk yang pertama-tama di sini class for name ini untuk ngedeteksi atau dia buat ngebaca gitu. Kalau di sini dia ngebaca package-nya MySQL, terus di package JDBC, terus ke driver. Terus di sini URL-nya sesuai tadi ABCD nama database-nya. Terus di sini karena saya pakainya MySQL, jadinya localhost 3306 sesuai yang ada di sini, port 3306. Di sini user dan passwordnya saya jadiin root dan passwordnya kosong. Karena kenapa? Karena saya nggak pakai password atau nggak user buat masuk ke database-nya. Terus di sini juga buat get connection URL. Nah, di sini URL-nya yang ini. Terus dia manggil user sama password. Setelah itu di sini try dan catch ini fungsinya jika dia runningnya proper, dia bakal munculinnya yang ini. Terus jika si database ini nggak ada, dia munculinnya yang ini. Terus semisal koneksi database yang nggak ada nih, atau enggak tadi nih XAMPP nya hilang. Di sini saya cari dulu XAMPP. Nah, di sini misalnya XAMPP MySQL saya tutup, nah kan dia akan memunculkan koneksi database gagal. Di sini untuk form login, di sini saya menggunakan label, terus juga text field, terus di sini juga pakai button. Jangan lupa kalau mau pakai ini, kalian edit text di change variable, abis itu di action dulu ya. Terus di sini usahain namanya kayak gini, misalnya kayak buat button, jadi button login, btn login gitu. Terus di sini button cancel. Terus di sini button exit. Untuk di
di sini karena buat masukin teks, jadinya variable name-nya teks username, dan sini juga teks password. Lanjut buat ke source-nya. Yang pertama-tama di sini jelas perlu Java SQL lagi, karena kita buat manggil koneksi database konektornya ini buat ngekoneksiin ke database. Jadi itu koneksi dianggap sebagai C sama dengan package konektor, terus kelas konektor ke metode buka koneksi. Setelah itu ini prepare buat ngemanggil SQL-nya, dan juga resource set ini buat ngemanggil database yang ada gitu. Terus di sini juga buat button loginnya kita pakai try catch lagi. Yang pertama-tama kita deklarasiin dulu string username sama dengan txt username sesuai yang nama yang tadi. Terus yang password juga sama. Tapi kalau misalnya di sini kalian pakainya integer sesuai sama yang ada di database kalian, seperti ini. Saya database ini kan buat username-nya pakai varchar dan passwordnya pakai varchar. Varchar itu bisa didefinisikan juga sebagai string. Terus buat ini ID-nya saya pakainya auto increment, jadi kita nggak usah input ID lagi. Jadi kita nge-input username password, otomatis dia masuk ke ID-nya langsung ke next gitu. Misalnya di sini saya nambahin lagi namanya Aceng, passwordnya 456. Sini udah berhasil ke input. Bila dilihat tuh ID-nya dia jadi 3, username Aceng, passwordnya 456. Terus next di sini, ini string SQL ini buat apa sih? Dia itu buat ngedeklarasiin select. Dia itu buat sintaks selectnya ini. Jadi pilih semuanya dari table login, di mana username itu apa dan password ini apa. Itu di sini prepare statementnya ini kayak yang tadi saya bilang buat ngeiniin database apa, buat ngedeklarasiin si table ini ada isinya atau enggak. Ini juga ini buat ngeset dulu, semisalnya ada datanya dia bakal otomatis ke sini. Terus semisalnya ada di sini juga, terus di ini execute buat dipanggil, terus dijadiin result buat nextnya. Jadi ini saya juga pakai if else. Jadi if di sini buat nampilin nih, semisalnya loginnya berhasil, dia bakalan ke login berhasil. Terus semisalnya dia gagal, dia jadinya login gagal, munculin teksnya. Terus semisalnya ini error nih, nggak bisa, dia bakalan munculin teks error di sini. Terus di sini saya juga ada button cancel. Ini fungsi cancel buat apa sih? Jadi tuh semisalnya kita nih, semisal kita isi ABCD, di sini password 123. Nah, kalau kita mencet cancel, dia otomatis hilang. Karena apa? Di sini kita setnya nggak ada null, tapi bukan null sih, lebih ke arah dia ini nggak ada isinya tapi bukan null. Kalau null kan sama sekali nggak ada isinya, atau dia kosong, benar kosong gitu. Terus ini button exit. Fungsi exit di sini buat apa sih? Jadi itu dia buat buat sistem ini keluar. Terus di sini juga saya buat integer confirm. Ini buat apa? Jadi itu dia buat munculin dialog, semisalnya saya nih pengen keluar, dia munculin di sini apakah yakin untuk keluar. Terus habis itu konfirmasi. Sini pakai J option juga. J option ini buat apa sih? Buat munculin pop up gitu. Di sini dijadiin yes no option. Yes no option itu nanti kayak kita dikasih pilihan yes or no gitu. Jika di sini confirm yes option, dia langsung keluar. Misalnya no, dia bakal balik lagi ke
form loginnya itu. Oke, di sini kita akan coba dulu. Nah, yang pertama tadi kita namanya Aceh, passwordnya 456. Kalau di sini kita login, muncul pop-up ya login berhasil. Semisal nih, ini kita salah loginnya gagal karena kenapa? Passwordnya salah. Misalnya nih, saya pengen exit, tinggal mencet ini, tuh dia pop-upnya bakal keluar. Apakah yakin untuk keluar? Di sini dikasih pilihan yes or no. Jika pilih yes, dia otomatis akan munculin pop-up. Terus kalau kita pencet OK, dia langsung otomatis keluar dan selesai. Buat di sini juga kalau lihat dari konektornya nih, semisal ya saya ganti di sininya ABC doang gitu, pasti di sininya dia nanti bakal bingung. Database tuh, koneksi database gagal, dia nggak tahu database ABC ini apa, soalnya dia nggak nemu gitu. Kita balikin lagi. Terus semisal nih koneksinya saya matiin, di sini saya stop. Semisal saya running di sini, dia bakalan munculin error tuh, koneksi database gagal. Di sini juga ditunjukin communication link failure. Karena apa? Karena tadi saya matiin si MySQL ini. Saya nyalakan lagi. Kita coba untuk login username lain, misalnya nama saya sendiri, rahasia 123. Login berhasil, selesai. Terus di sini misalnya udah nih, exit, yes, telah keluar gitu. Buat kalian kalau misalnya pengen gitu, nanti kalian di post aja gitu videonya buat ngelihat sintaksnya ini apa aja. Di sini juga buat ininya bisa di copy. Di sini kalian bisa lihat juga gimana-gimananya. Terus di sini set prepare-nya. Buat di connection-nya cuma simple sih di sini. Di sini juga connection set auto commit ini semisalnya dia buat ngedetect doang sih si database-nya ini ada apa, bisa atau enggak gitu. Jika bisa dia bakal bernilai true, kalau misalnya nggak bisa dia false. Oke, mungkin dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya.